Dari puncak jaya tertinggi di Papua, kami kibarkan bendera merah putih menyuarakan pasangan Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 menuju Indonesia perubahan. Salam amin, salam perubahan dari kami Puncak Jaya untuk kejayaan Indonesia. Salam perubahan. Menang, menang, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Gibran hari ini menjadi perhatian publik, bukan karena prestasinya, tetapi karena ada regulasi atau aturan yang akhirnya bisa membuat Gibran maju menjadi calon wakil presiden. Karena menurut aturan yang lama, seseorang menjadi calon presiden atau wakil presiden usianya itu adalah 40 tahun. Sementara Gibran usianya 36 tahun. Jadi secara umur, secara usia kurang sebagai persyaratan calon wakil presiden. Namun demikian, ada yang melakukan gugatan di MK terkait syarat calon wakil presiden. Dan akhirnya dikabulkan oleh MK bahwa syarat calon wakil presiden atau presiden usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, yang akhirnya dengan aturan itu membuat Gibran bisa masuk menjadi calon wakilnya Pak Prabowo Subianto. Dan banyak kalangan yang menilai bahwa Gibran itu tidak punya prestasi. Artinya kalau dilihat dari jabatan sebagai wali kota Solo, ini kan dia sebagai anak presiden tentunya punya pengaruh yang cukup kuat. Tetapi secara individual Gibran tidak punya prestasi. Prestasinya apa? Karena kalau kita lihat pikiran-pikiran Gibran ini tidak banyak terekspos di publik. Apa pikiran Gibran? Karena dia masih menjabat kepala daerah atau wali kota itu masih 2 tahun lebih, teman, belum ada 3 tahun. Nah, kali ini teman ada pandangan dari warga masyarakat juga yang menilai terkait Gibran. Kita tonton video yang satu ini. Gibran sebagai anak muda, yes. Kok bisa di situ? Bukan karena kesuksesan dia, bukan karena kehebatan dia, tapi karena dia anaknya presiden. Dimana presidennya masih bisa mengatur apapun untuk mulusnya, dia nongol di situ. Umurnya pun belum nyampe. Sampai diperdebatkan di MK. Iya. Polemik di MK. Jadi dia disentimenkan sebagai tokoh anak muda zenial. No, menurut saya bukan tokoh zenial. Kalau dikorbankan karena apa? Kalau zenial yang biasa malah bisa. Iya. Kalau Anda bukan anaknya presiden malah bisa. Dan untuk zenial jangan salah, dia bukan tokoh zenial. Karena dia menjadi wapres bukan karena prestasinya dia, bukan karena kejeniusan dia, bukan karena kehebatan dia, karena dia anaknya presiden. Menguntungkan atau merugikan Pak Prabowo dalam hal ini, Bu? Merugikan. Merugikan. Iya. Contohnya, banyak teman-teman saya, wah, tadinya Prabowo pecah kesaran Prabowo, pokoknya top banget sama Prabowo. Begitu dipasangkan dengan Gibran, langsung balik kanan loh. Nah, itu nggak tahu saya kenapa sampai begitu. Artinya Pak Prabowo akan mengulang kesalahan yang sama. Dia akan menelan pil pahit kekalahan mungkin, Bu, ya, kalau dilihat dari. Belum tentu. Banyaknya yang simpatik itu belum tentu menang. Jadi itulah Indonesia, jadi angka bisa dipermainkan. Maka kemarin pidatonya Ibu Megawati, bilang jangan sampai curang itu diulang kembali. Karena beliau tahu waktu itu curang. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan dari masyarakat mengenai Gibran. Ya, karena Gibran ini sesuatu yang luar biasa ya. Tidak punya prestasi, namun namanya cukup
dikenal di publik karena mencalonkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Ini kan luar biasa. Padahal usianya masih 36 tahun dan kalau kita lihat aturan yang lama, ini tidak memenuhi syarat dari sisi usia. Apalagi dari prestasi, ini tidak terlihat prestasi Gibran. Karena maju menjadi wali kota Solo ini ada kaitannya tentu dari seorang ayahnya presiden. Karena anak presiden maka banyak yang mendukung. Seperti itu aja. Secara prestasi kita tidak melihat prestasi Gibran. Nah teman-teman, ini ada hal yang lain terkait Gibran ya. Ada warga masyarakat yang menggugat Gibran 204 triliun rupiah. Nah ini menarik. Mengapa Gibran dituntut uang sebesar itu? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik. Gugatan 204 triliun bayangi Gibran Raka Buming dan Almas. Penggugat batas usia calon presiden atau calon wakil presiden Almas Sagibiru REA dan Gibran Raka Buming Raka dibayangi gugatan senilai 204 triliun buntut putusan MK soal syarat usia capres atau cawapres. Penggugatnya adalah alumnus Universitas 11 Maret UNS Aryono Lestari dari tim Geberan Giliran Berantakan. Dasar gugatan itu karena Aryono mengaku hak politiknya terganggu dengan putusan MK nomor 90/PUU /21/2023. Dalam gugatan itu Almas selaku tergugat 1 dan Gibran selaku tergugat 2. Dalam kasus ini Almas diduga karena mencatut Universitas Negeri Surakarta yang disingkat UNS, bukan UNSA yang merupakan kampus Almas. Jadi Almas ini mencatut nama Universitas Negeri Surakarta, padahal Almas ini dari UNSA. Karena dalam uji material yang dilakukan Almas, di situ terjadi pengaburan atau pembohongan bahwa dia adalah mahasiswa Universitas Negeri Surakarta, padahal tidak ada. Yang ada Universitas Surakarta atau yang disingkat UNSA. Kata kuasa hukum Aryono, Andika Dian Prasetyo, saat ditemui awak media di PN Solo Senin 13 November 2023. Meski dalam surat permohonan dan gugatan sudah direvisi dan tidak mencantumkan Almas dari Universitas Negeri Surakarta, namun menurut Andika hal itu ada kecacatan hukum. Itu di gugatan uji materi yang awal di website MK yang sekarang kemungkinan sudah dirubah, tapi tidak boleh seperti itu, ujarnya. Kemudian Andika menjelaskan alasan gugatan juga ditujukan ke Gibran. Dia beralasan karena gugatan di MK soal syarat usia capres atau cawapres dinilai memuluskan langkah Gibran maju menjadi cawapres. Dengan putusan MK seperti yang banyak media liput dan ahli dari politik dan ahli hukum sangat diuntungkan dengan putusan itu. Kami minta kepada KPU untuk menunda atau membatalkan pencawapresan dari Mas Gibran, ujarnya. Pihaknya pun berpendapat para tergugat selayaknya mengganti rugi tiap warga negara sebesar 1 juta, sehingga total ganti rugi dikalikan jumlah pemilih mencapai 204 triliun rupiah. Terpisah, PN Solo sudah menerima gugatan dari tim Geberan itu. Gugatan terregister dengan nomor 283. Itu rencananya sidang perdana bakal digelar akhir bulan ini. Rencana sidang pertama tanggal 30 November 2023. Agenda pemeriksaan identitas formalitas oleh pihak yang hadir, kata Humas PN Solo Bambang Aryono saat dihubungi Detik Jateng pada Selasa 14 November. Terkait gugatan itu, baik Gibran dan Almas sudah memberikan responnya. Gibran mengaku siap mengikuti proses hukum yang ada. Ya, dijalankan aja, nggih ya. Kita ikuti saja, kata Gibran di Balik Kota Solo Kamis 16 November 2023. Sementara itu Almas juga tak mempersoalkan gugatan itu. Ya, kalau mau menggugat silakan saja, tentu dengan cara yang baik dan benar, terang Almas. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait
Gibran Raka Buming Raka yang maju menjadi calon wakil presiden akhirnya menuai polemik dan dipersoalkan banyak orang. Dan banyak yang kecewa dengan Gibran, teman-teman ya, karena Gibran ini kader dari PDIP. Karena sebelumnya pihak Megawati sudah pernah mengatakan kalau ada yang bermanuver, bermain dua kaki, silahkan keluar dari PDIP atau kita pecat dari PDIP. Itu artinya Megawati menginginkan seluruh kader itu tegak lurus, komando dari ketua umum. Nah, Gibran ini kan kader dari PDIP, juga Jokowi kader PDIP, Bobi Nasution juga kader PDIP. Bobi Nasution itu adalah menantu dari Jokowi yang juga menjadi wali kota. Kemarin dipecat juga dari PDIP karena mendukung calon presiden, wakil presiden yang bukan dari PDIP. Jadi posisi Gibran hari ini memang menjadi sorotan publik. Menurut pendapat saya, sebaiknya Gibran itu mundur dari calon wakilnya Pak Prabowo Subianto dan lebih fokus menjabat sebagai wali kota Solo. Mestinya itu sampai selesai purna tugasnya 5 tahun. Baru melangkah menjadi calon gubernur. Setelah calon gubernur menjadi calon presiden atau wakil presiden. Saya pikir itu tahapan yang baik dilalui bagi anak muda. Tidak langsung dari bawah langsung naik ke atas. Dari usia 36 tahun masuk menjadi calon wakil presiden. Ini lompatan yang terlalu tajam, teman-teman ya. Kalau bukan anak presiden, saya pikir sulit teman-teman menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat dari sisi prestasi, kita tidak bisa melihat prestasi dari Gibran karena masih 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.